Shalom, selamat datang ke kebaktian online Gereja Baptis Tawau. Apa kabar saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Sungguh indah kita masih bisa beribadah walau secara online. Untuk yang kesekian kalinya, namun jarang kurang sedikit pun semangat Anda semua. Biarlah roh kita menyala-nyala dalam menunggu kebaktian di tiap hari Minggu. Ada beberapa hal yang saya mau kongsikan pada pagi ini untuk kita ambil perhatian. Yang pertama, minggu lalu kita ada mengumumkan kepada jemaat sekalian tentang pemberian atau sumbangan ikhlas dari sesiapa pun juga yang merasa diberkati Tuhan untuk mau berbagi, apakah itu barang makanan atau berupa uang ringgit untuk diulurkan buat jemaat-jemaat yang terkena dampak COVID-19 ini secara ekonomi. Pihak gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah pun menyumbangkan sumbangan Anda. Untuk yang masih ingin memberi, saudara boleh terus melakukannya dan masih terbuka. Biar semua yang kita lakukan ini dapat meringankan lagi beban jemaat-jemaat kita tadi. Sekian lagi, terima kasih. Yang kedua, kami ingin menyatakan di sini bahwa pihak gereja amat mengalu-alukan jika ada bahan-bahan doa yang saudara ingin kita bawa dalam doa, boleh tulis di chat box sewaktu kebaktian ini dijalankan. Saya pasti banyak sekali bahan doa yang kita mau kongsikan bersama ya. Admin dan pendeta kami akan terus melayani saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, ramai jemaat telah pun mengikuti kebaktian umum di hari Minggu maupun refleksi kehidupan di hari Rabu malam, namun belum subscribe, like, dan share akan page kita ini. Saya harap selepas kebaktian ini kita sudah pun aktifkan subscribe, share, dan like akan page Tawau Baptist Church ini. Dan satu permohonan kami agar saudara-saudara sekalian juga bisa lihat atau tonton acara ini di YouTube di link Tawau Baptist TV. Dan jangan lupa untuk juga subscribe, like, dan share. Karena dengan melakukan semuanya itu, sebenarnya saudara-saudara sedang melakukan pelayanan dan juga membagi berkat buat siapapun juga yang saudara share di merata-rata tempat di muka bumi ini. Kalau di gereja kita cuma ada 100 hingga 300 orang yang beribadah, tapi bayangkan kalau purata setiap minggu ada 600 hingga 700 viewers atau penonton yang menyaksikan ibadah tersebut. Dan 700 orang itu tadi share-kan. Saya pasti lebih ramai lagi jiwa yang dimenangkan, dan saudara-saudara sekalian adalah pelayan-pelayan yang tak kelihatan, yang turut serta membantu pelayanan gereja kita. Wow, senang kan? Nah, ini tanggung jawab saya dan saudara-saudara semua. Amin. Seterusnya, jangan lupa untuk terus memberi persembahan dan perpuluhan kita, karena semua itu juga merupakan bentuk ibadah kita kepada Tuhan, pemberi berkat dan penolong kita. Nah, untuk pengetahuan Anda semua, ada beberapa lagu yang kita nyanyikan secara online di kebaktian hari Minggu, telah pun dimuat turun di page YouTube Tawau Baptist TV, dan kalau yang sering melihat YouTube, boleh juga kembali mendengarkan lagu-lagu yang mungkin dapat memberkati Anda juga, dan kita bersyukur kepada pelayan-pelayan ibadah online yang tetap setia, bahkan coba memberikan yang terbaik minggu demi minggu untuk tatapan, bahkan audio yang cukup baik agar jemaat sekalian dapat menikmati ibadah dalam keadaan yang baik, tenang, dan diberkati. Mungkin ada yang bertanya dengan apa yang saya sampaikan tadi mengenai subscribe, like, dan share. Nah, saya berterima kasih saudara bertanya. Hingga saat ini, di antara jemaat yang bertanya bahkan menghantar message ringkas kepada EJK maupun pengurusi gereja. Bila gereja kita dibuka, nah, pihak gereja akan memberikan sebarang perkembangan terbaru, termasuk bila kita boleh ke gereja untuk ibadah di halaman page Facebook Tawau Baptist Church. Dan itu salah satu tujuan dan kelebihan jika saudara sekalian subscribe page itu tadi. Jelaskan? Mari kita terus bawa dalam doa situasi negara kita ketika ini agar pemerintahan tahu dan pasti bagaimana untuk mengawal dan menangani pandemi COVID-19 ini, agar kita semua boleh kembali tenang dan melakukan aktiviti kita seperti biasa. Stay safe, patuhi peraturan keselamatan yang telah ditetapkan, dan mari kita puji dan sembah Dia, karena Dialah yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kita meneruskan ibadah kita, saya ingin mengajak kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Saya akan berdoa dan saudara-saudari juga berdoa di tempat masing-masing. Biar doa kita disatukan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu. Karena pada hari ini juga kami masih boleh beribadah bersama-sama walaupun di dalam keadaan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami secara alamaya. Bapa di sorga, pada saat ini ada beberapa hal yang kami mau bawakan ke dalam tangan-Mu. Doa-doa untuk beberapa hal ya Tuhan. Pertama sekali kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang terkena kesan atas ekonomi semasa pandemi COVID ini Tuhan. Kami tidak tahu apa saja yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Tapi kami berdoa Tuhan agar Tuhan lawati mereka. Segala kesusahan dan segala apa yang menimpa ke atas mereka Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya apapun juga keadaan mereka, Tuhan melawat mereka, Tuhan melihat, dan Tuhan campur tangan dalam segala hal yang mereka lalui. Pada saat ini juga kami berdoa untuk keadaan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan beri mereka kebijaksanaan untuk mengatur dan melaksanakan apa saja Tuhan perkara-perkara yang boleh membantu masyarakat semasa menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan dan keselamatan semua jemaat dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang sakit, Tuhan lawati mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka juga yang di dalam kesusahan, Tuhan juga melawat mereka. Tuhan memberikan mereka jalan keluar untuk mengatasi setiap masalah yang mereka hadapi. Tuhan, kami juga turut berdoa untuk setiap pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini ada di antara jemaat-Mu yang hilang pekerjaan. Oh Tuhan, kasihanilah mereka Tuhan. Lawatilah mereka Tuhan. Bukalah jalan agar mereka boleh meraih pekerjaan yang baru sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang masih dalam pekerjaan, Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan kuasai mereka, Tuhan tutup bungkus anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan, agar mereka juga senantiasa berada di dalam keadaan yang selamat. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada di antara jemaat kami yang mengalami depresi Tuhan. Biar Tuhan pada hari ini Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberikan mereka roh sukacita agar Tuhan mereka juga dapat menikmati kehidupan yang baik dan mereka boleh memahami bahwa apapun yang mereka alami Tuhan, semua itu indah pada waktunya karena Engkau Allah yang Maha Mengasihi, yang mau tahu akan apa yang kami alami pada saat ini. Kami juga Tuhan pada pagi hari ini berdoa untuk persembahan dan perpuluhan yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan, pada waktu kami memberi, kami percaya semua itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Boleh dipakai untuk memajukan pekerjaan-Mu di muka bumi ini walaupun keadaan-keadaan ekonomi kami sedang merosot. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang memberi maupun yang tidak sempat memberi pada hari ini. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk kami semua yang bakal mendengar sabda firman-Mu. Tuhan, berbicaralah Tuhan, sentuhlah hati kami agar firman-Mu yang bakal kami dengar sebentar nanti akan menjadi kekuatan yang baru untuk setiap kami yang mendengarnya ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih pada hari ini kami bersyukur kepadamu ya Bapa, menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah. Bertemu kita kembali di ibadah online Gereja Baptis Tawau. Mari kita sembah Raja di atas segala Raja. Amin. Come on semua, tinggikan suaramu. Here we go. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanmu, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud
sukamu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu, sabar, dalam susah suka, terus berharap kawan, sabar, jangan gentar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu, sabar, sabar, beri kuat padamu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sabar, beri kuat padamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat senang dengan kejujuran kita, karena di dalam kelemahan kita Dia sanggup mengangkat kita bersama. Jujur kadang ku tak sanggup hadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu.
Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sudah agak lama saya tidak dapat bersama dengan saudara menyampaikan firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kalau Dia masih memberi kepada kita kesempatan. Kuncinya, Allah memberi kesehatan kepada saya, sehingga membolehkan saya mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan sabda kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami ke hadirat-Mu, tetapi dari rumah masing-masing. Di pagi yang indah ini, dengan hati yang rendah, setia dan sedia, bukan saja Engkau membuka mata dan telinga kami, tetapi mata dan telinga rohani kami untuk menerima sabda kehidupan, sabda kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul khotbah saya pada pagi ini adalah kembali ke Bethlehem. Nah, ianya dikutip dari Rut pasal pertama ayat 6 hingga ayat 22. Nah, mungkin saudara semua sudah fasih dengan cerita Rut. Ya, Rut, Elimelech dan kedua anak laki-lakinya meninggalkan Bethlehem, pergi ke Moab. Mereka berada di sana selama 10 tahun. Tidak tahu bila. Tetapi waktu di sana, Elimelech meninggal. Suaminya Naomi. Kemudian, kedua anak laki-lakinya yang sudah menikah. Satu dengan Orpa, satu dengan Rut. Tetapi kedua anak laki-lakinya meninggal. Jadi, sang suami dan kedua anak laki-laki. 10 tahun kemudian, dia mendengar berita bahwa hei, tidak ada lagi bala kelaparan, tidak ada lagi kekeringan di sana. Saya boleh pulang, Allah sudah mulai memberkati mereka di sana. Jadi dia berkata kepada kedua menantunya, kita siap kembali ke Bethlehem. Nah, di dalam ayat 6, mereka berjalan. Di dalam perjalanan, Alkitab berkata, dia mengambil perjalanan yang pernah mereka lalui 10 tahun yang lalu. Tetapi perjalanan itu berlawanan. Untuk mereka meninggalkan Naomi, kedua anak laki-laki dan sang suami, mereka berjalan menuju ke barat. Dari timur ke barat. Ini kali dari barat kembali ke timur. Nah, banyak orang berkata itu adalah pertobatan. Naomi bertobat. Dia dibawa oleh sang suami, lalu tinggal di tempat orang kafir, di kalangan orang kafir yang tidak menyembah Tuhan tetapi berhala, dan hidup dengan tabiat dan adat istiadat orang kafir selama 10 tahun. Seakan-akan mereka meninggalkan Tuhan selama 10 tahun. Meninggalkan rumah roti, rumah berkat, dan pergi ke tanah air orang, merantau, dan di sana sengsara. Dia pergi penuh, dia pulang kosong. Saudara dalam Tuhan, saya bicara pada pagi ini, saya berkhotbah pada pagi ini kepada EJK Gereja nomor 1, kepada diakon gereja nomor 2, kepada guru-guru sekolah minggu nomor 3, pemimpin-pemimpin di dalam gereja, dan kepada semua orang Kristen. Jangan pikir kamu dan saya tidak pernah jatuh, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Siapapun kita, suatu hari, tanpa kita sadari, kita dapati diri kita jauh daripada Tuhan. Nah, ini kehidupan Naomi. Dibawa oleh suaminya, jauh daripada Tuhan. Dia datang, dia pergi penuh dengan sang suami dan 2 anak. Sekarang, dia pulang kosong. Menderita,
Tidak ada apa-apanya, tetapi luka hatinya, pahit kehidupannya. Nah, kita boleh belajar. Ada 3 langkah yang dibuat oleh Naomi. Dan 3 langkah ini, saya pasti kamu dan saya boleh ambil, boleh pelajari, dan boleh langkahi. Kalau kita jauh daripada Tuhan. Langkah pertama yang diambil oleh Naomi dalam ayat 6 dan ayat 7, Alkitab berkata, dia berkemas lalu kembali. Saya katakan tadi, pertama dari timur ke barat, sekarang dari barat ke timur. Tanda pertobatan, perjalanan rohaninya. Dia bertobat dan dia mau kembali ke rumah Tuhan. Di mana? Ke gereja. Dia mau kembali ke rumah roti. Dia mau kembali ke rumah berkat. Kalau tadi dia meninggalkan, kali ini dia kembali. Jadi, yang pertama, apa yang dibuat oleh Naomi, yaitu dia memulakan perjalanannya. Alkitab berkata, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Dia tinggalkan kekafiran. Hidup 10 tahun lamanya. Dia kembali kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara pun boleh. Kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, kita boleh kembali daripada Tuhan. Saya mau kita lihat di sini. Saya kasihan, tetapi saya mau membacakan ayat 13 kepada saudara. Pertanyaan, sebelum itu dia menyuruh kedua menantunya ini pulang. Dia bilang, pulanglah kamu. Pulanglah kamu. 3 kali dia suruh menantunya ini pulang. Tapi satu saja yang pulang. Orpa pulang. Tetapi Ruth berkata dalam ayat 16 dan 17, aku tidak. Aku akan tinggalkan keluargaku, aku mau ikut kau. Ya, aku tinggalkan keluargaku, aku mau ikut kau. Tetapi saya mau kita lihat bagaimana dan apa yang ada pada Naomi waktu dia menjejak kakinya berjalan di dalam pertobatan itu. Kembali ke rumah Tuhan, kembali ke rumah berkat, ke rumah roti. Dalam ayat 13 Alkitab berkata, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan mereka karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Dia berkata, Tuhan dengan pedang merobek, mengoyak kehidupanku, sehingga aku kosong dan luka dan pahit. Tetapi dia berkata, di dalam kepahitan, di dalam kekosongan, aku bertobat dan aku mau kembali kepada Tuhan. Saudara dan saya, waktu kita membuat keputusan untuk bertobat, kerap kali kita mengalami sakitnya. Bukan alang kepalang sakitnya. Tetapi di dalam kelukaan itu, kita kembali. Saudara ingat di dalam Lukas pasal 15. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Di dalam ayat 19 dia berkata, aku akan pulang ke bapakku. Tetapi dia berkata, Pak, aku tidak layak untuk dipanggil sebagai anak. Biar aku jadi pekerjamu. Dalam Lukas 15 ayat 19. Nah, apa pengalaman Naomi adalah pengalaman anak bungsu itu. Aku tidak layak, tapi aku masih mau kembali. Saudara-saudari Islam Tuhan, kita sebenarnya semua tidak layak karena dosa-dosa kita. Tetapi kembalilah. Apapun yang kita alami, kembalilah. Tinggalkan kehidupan lama. Tinggalkan kehidupan yang sudah rusak itu. Tinggalkan kehidupan yang hidup di dalam kekafiran. Ayo kembali pulang. Kita tidak seharusnya terus-terus tinggal di Moab. Tinggal di kalangan orang-orang kafir. Hidup dan mempraktis adat istiadat mereka. Kembali ke rumah Tuhan.
Karena dia siap sedia merubah, menukar, mentransformasi hidup saudara. Yang kedua, saya suka sekali. Yang kedua, di dalam ayat 16 dan ayat 17. Waktu dia menangis. Pulanglah. Tiba-tiba dalam ayat 16 dan 17, kamu yang sudah menikah, mungkin kamu pernah mengucap kata-kata ini. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku, jangan paksa aku lagi pulang. Desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Waktu Naomi dengar apa yang diucap oleh Ruth, mulutnya terkunci. Tidak boleh sudah dia suruh menantunya pulang. Karena menantunya sudah bertekad. Dan menantunya berkata, Tuhan mula Tuhanku, Allah mula Allahku, umat mula umatku, di mana engkau mati di situ aku mati, di mana engkau dikubur di situ aku dikubur. Berarti dia sudah membuat penyerahan. Saya teringat kata-kata Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 26 dan ayat 27. Ini kata-kata Yesus. Yesus berkata begini, Lukas 14, 26, 27. Dia berkata begini, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya dan ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Apa yang diucap oleh Naomi oleh Ruth dalam Ruth pasal yang pertama ayat 16 dan ayat 17 adalah apa yang diucap oleh Yesus. Mungkin perkataannya berbeda, tetapi maksudnya sama. Di dalam Lukas 14, 26, 27. Kata-kata yang diucap oleh Ruth kepada Naomi mengunci mulut Naomi. Saudara-saudara Tuhan, kalau di dalam perjanjian baru, apa yang dibuat oleh Ruth itu adalah dia berubah. Berarti menggambarkan dia membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ini penyerahan secara pribadi. Tidak terpaksa dan komplit. Pribadi, tidak terpaksa, dengan sukarela dan komplit. Tiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu secara personal, secara pribadi. Kemudian voluntary, secara suka. Dia bukan dipaksa oleh mamanya, oleh bapaknya, oleh siapa-siapa. Tapi dia membuat keputusan itu secara pribadi, tidak dipaksa dan komplit. Dia membuka hatinya untuk Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebenarnya Ruth menghadapi kemiskinan, ditolak, diejek, kesusahan dan penderitaan yang luar biasa kalau dia ikut mertuanya pulang. Karena perhubungan di antara orang Moab dan Yahudi sangat-sangat jahat sekali. Mereka jahat di antara satu sama yang lain. Apalagi orang Moab. Karena di dalam Ulangan 22, 23, 24, 25 diucap secara terperinci, specifically, secara khusus, jangan sama sekali kawin dengan orang Moab. Tetapi di sini orang Moab masuk di negeri mereka. Kelihatannya imannya lebih daripada Naomi kepada Tuhan, kepada Allah orang Israel. Komitmennya, penyerahannya lebih dalam
daripada Naomi. Puji Tuhan. Saudara Tuhan, yang ketiga, apa yang Naomi buat? Selain dia bermula meninggalkan Moab menuju ke Bethlehem, kita lihat dia siap sedia mengira untuk memikul salib. Kesengsaraan saya hadapi, tidak apa-apa. Yang penting saya pulang di dalam pertobatan, di mana saya akan diubah, saya akan mengalami transformasi, dan saya bukan kemana-mana. Di dalam mereka pulang, mereka bukan pulang kemana-mana. Alkitab berkata, mereka kembali ke Bethlehem, di mana ada berkat, di mana ada roti, di mana ada makanan, di mana ada kehidupan. Naomi mengajak saudara dan saya, kalau ada di antara saudara yang sudah jauh daripada Tuhan, walaupun pahit menderita, Tuhan setia dan sedia mengampuni. Yang penting kamu harus kembali bertobat, kembali ke rumah berkat, ke rumah roti, ke rumah kehidupan, ke rumah perubahan. Nah, waktu mereka sampai di sana, wah, kita biasa dengan nyanyian Oh Little Town of Bethlehem, ya, hai negeri kecil. Sebenarnya waktu Elimelech meninggalkan Bethlehem ke Moab, Elimelech adalah orang kaya, dia orang ternama di Bethlehem. Jadi waktu dia pergi mungkin luar biasa sekali, mereka buat pesta untuk dia pergi. Tapi kali ini Naomi pulang, satu orang pula. Mana suaminya? Mana anaknya? Ini bawa satu perempuan yang pakaiannya menunjukkan dia adalah orang Moab, orang kafir, bukan orang kita. Kemudian mereka panggil, Naomi, Naomi. Naomi bilang di dalam ayat 21, tolong jangan panggil aku Naomi. Nah, saya mau membacakan di dalam ayat itu. Ya, karena saya mau saudara melihat. Tapi ia berkata kepada mereka, waktu mereka memanggil dia, janganlah sebut aku Naomi. Naomi itu senang. Ya, bahagia artinya. Tapi kali ini dia berkata, sebutlah aku marah. Pahit artinya. Sebab nomor satu, yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nomor dua, dengan tangan penuh aku pergi, tapi dengan tangan kosong. Tengok, dia berkata, Tuhan memulangkan aku. Dia kasih pulang aku. Tapi dia pukul aku kuat-kuat sehingga aku kekosongan pulang. Jadi Tuhan menjadi musuhku. Yang Maha Kuasa menjadi musuhku. Tuhan menjadi musuhku. Kemudian, mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan, sekali lagi dia sebut. Tadi Maha Kuasa, kemudian Tuhan, kemudian ketiga dia berkata, Tuhan telah naik saksi, dia menentang aku. Tadi dia pedangi aku, sekarang dia menentang aku. Kemudian nomor 4, dia salahkan lagi. Pertama Maha Kuasa, nomor 2 Tuhan, nomor 3 Tuhan, nomor 4 yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Semua kejahatan, semua keburukan, penderitaan, semua masalah Tuhan turunkan kepada aku. Jadi waktu dia berjalan, melangkah, meninggalkan Moab, kembali ke Bethlehem, dia serba luka. Luka seluruh badannya, baik dalam maupun luar, emosi, mental, jasmani, rohani, semua luka. Tetapi puji Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Di dalam lukanya setengah mati itu, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia masih mau bertobat.
Dan ayat 21, dia bawa semua penderitaan itu ke pintu surga. Tuhan, semua-muanya aku kembalikan di pintu surga. Buatlah sesuatu untuk merubah kehidupanku dalam aku bertobat kepadamu. Ayat 22. Dalam ayat 22, Alkitab berkata, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem, ke rumah roti. Mereka sampai ke gereja, mereka sampai ke rumah berkat. Kemudian, apa yang terjadi? Di rumah berkat, pada permulaan musim menuai jelai. 2 perkara waktu tuaian itu, ya, yaitu 1, berarti sudah tidak ada bala kelaparan. Hanya berkat. Roti sudah tersedia. Makanan sudah tersedia. Yang kedua, kalau itu semua sudah tersedia, berarti hidupmu akan bahagia. Akan diubah. Akan dirubah. Jadi Naomi yang pahit, yang serba luka ini, masuk di rumah berkat, di dalam pertobatan, siap sedia untuk diobati dan diberkati. Saudara, bagaimana? Saudara yang sudah meninggalkan Tuhan sekian lama, bertahun-tahun, bertobatlah. Luka pahit apapun, kembalilah ke rumah Tuhan, ke rumah berkat, ke rumah roti. Dan dia bakal merubah kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tiap pendengar, kiranya firman-Mu bukan saja hinggap di telinga, tetapi masuk di hati dan bergaul dengan hidup dan roh mereka secara pribadi, lalu merubah mereka untuk membuat keputusan bertobat, meninggalkan Moab, dan berkata bersama dengan Ruth, Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allahku, anggota gerejamu adalah anggota gerejaku. Biar Tuhan, kalau ada terdapat para pendengar yang jauh, biar mereka memulakan perjalanan meninggalkan hidup lama di Moab, menuju ke gereja, ke Bethlehem, ke rumah berkat, ke rumah roti, ke rumah kehidupan. Tiap pendengar, biar terbuka hatinya, mata rohaninya, untuk menerima berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.